Imam Al-Bushiri bermimpi Nabi lantaran salawat burda. Imam Bushiri dikenal luas sebagai sosok ulama sastrawan yang memiliki kedekatan batin dengan Rasulullah SAW. Lahir pada tahun 1213 Masehi di Bushir, sebuah daerah di Mesir. Pengarang kitab Qasidah Burda ini bernama lengkap Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Zaid Al-Bushiri. Selain dikenal memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu-ilmu keagamaan, Imam Al-Bushiri juga dikenal mahir dalam mengubah karya-karya sastra berupa prosa yang nyaris tak tertandingi pada zamannya. Lewat gubahan syair-syairnya yang memukau, Imam Al-Bushiri menjadi sosok yang beruntung, bukan karena bergelimang harta atau popularitasnya di mata masyarakat, tetapi lantaran Imam Bushiri sering bersua Rasulullah SAW dalam mimpinya. Bahkan tidak saja lewat mimpi, Imam Al-Bushiri berkali-kali didatangi langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kenyataan inilah yang menyebabkan hidupnya berubah total. Mulai sekedar penyair bayaran menjadi penyair sufi yang hatinya lengket kepada Nabi. Imam Al-Bushiri jelas sangat bersyukur karena melalui syair-syair kerinduannya kepada Nabi itulah nasibnya tidak lagi merana. Berkali-kali Nabi datang lewat mimpi, membelainya serta mengecup kening batinnya. Dan beliau memeluknya sehingga sempurnalah pengharapannya yang begitu kuat terhadap Khairul Bariyah tersebut. Qasidah Burdah yang kita kenal dan kini masih dibaca oleh sebagian besar umat Islam di seluruh dunia jelas merupakan sebuah karya yang menjadi wasilah atau perantara bagi siapa saja yang ingin berjumpa dengan Nabi. Burdah yang dipersembahkan oleh Imam Al-Bushiri bukan semata karya sastra ensik dan tidak memiliki nilai spiritual. Qasidah tersebut merupakan ekspresi kerinduan yang tak tertangguhkan, bacaan sholawat yang mampu mengubah hidup penulisnya menjadi orang bijak bestari yang dekat dengan Nabi. Melalui qasidah tersebut, Imam Al-Bushiri melukiskan penyesalan hidup sembari berharap bimbingan atau syafaat Nabi Muhammad SAW. Imam Bushiri meyakini bahwa dengan sholawat, entah bentuk syair, puji-pujian atau apa saja bentuknya, kelak ia akan mendapatkan curahan kasih sayang Rasulullah SAW. Memang pujian Al-Bushiri terhadap Nabi dalam bait-bait qasidahnya tidak terbatas pada sifat dan kualitas pribadi Nabi. Namun qasidah tersebut juga mengungkap kelebihan Nabi yang paling utama, yaitu mukjizat yang penting, Al-Quran. Oleh karena itu, di kalangan sufi, ia termasuk deretan sufi besar yang pernah dimiliki oleh Islam. Kalaupun kelak aku masih mengulangi dosaku, maka sesungguhnya iman, harapan, dan pertautanku dengan Nabi tidak akan pernah putus. Sebab dengan menyebut namanya yang mulia, aku merasa mendapat perlindungan darinya. Bukankah ia gemar memberikan perlindungan? Demikian sebagian syair dalam Qasidah Burdah. Qasidah Burdah atau Al-Kawakibud Durriyah fil Mad ala Khairil Bariyah, yang artinya bintang-bintang gemerlap tentang pepujian terhadap manusia terbaik, merupakan sebuah kesaksian tentang iman dan komitmen keberagaman seorang salik yang gusar atas pencariannya. Dikatakan demikian karena dalam sejarah hidupnya, Imam Al-Bushiri pernah mengalami masa-masa yang mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk penguasa. Syair demi syair ia kubah semata untuk menghibur para pejabat sembari berharap balasan harta dari mereka. Pada waktu itu jadilah Imam Al-Bushiri sebagai penyair yang pro status quo dengan kubahan syair yang sangat pragmatis. Dalam kondisi sosial politik seperti itu, Imam Al-Bushiri termasuk orang yang sangat beruntung dibandingkan dengan tetangga-tetangganya. Sebab karya-karya Imam Al-Bushiri bisa menjadi tumpuan hidupnya. Lewat syair yang digubah untuk penguasa, Al-Bushiri telah menyelamatkan keluarganya dari terjangan krisis ekonomi. Meskipun demikian, Imam Al-Bushiri tetap merasa ada sesuatu yang hilang, yaitu ketenteraman hati nurani. Karya yang ia gubah terasa hampa makna dan nilai.
serta tidak mampu menginspirasi masyarakat luas. Karena itu, di balik kepuasan duniawi yang nyaris tiap hari ia dapatkan, Imam Al-Bushiri tetap merasa asing dalam kehidupannya. Meskipun Imam Al-Bushiri menyadari bahwa usianya semakin bertambah dan tak banyak kebajikan yang telah ia lakukan, namun ia tetap kukuh menjalankan profesinya sebagai penyair untuk penguasa demi menunjang kebutuhan hidup keluarganya. Hingga datanglah hari yang kelam. Imam Al-Bushiri terserang penyakit lumpuh. Ia tergeletak di tempat pembaringannya tanpa mampu berbuat apa-apa. Tidak sedikit tabib yang didatangkan dan sudah banyak obat yang ia telan, tetapi semuanya sia-sia. Para pejabat yang selalu ia sanjung juga tak bisa dimintai pertolongan. Imam Al-Bushiri pun mesti menanggung penyakit tersebut dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi yang nyaris putus asa, terbesit dalam pikirannya untuk menggubah syair atau pujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan penyakit lumpuhnya sembuh. Tentunya ide tersebut tidak makul bagi para tabib dan pejabat sekalipun. Namun Imam Al-Bushiri yakin bahwa syair atau pujian untuk Rasulullah SAW yang akan ia gubah bisa menjadi perantara bagi kesembuhannya. Imam Al-Bushiri berpikir, jika dengan syair keuntungan materi bisa didapat, kenapa tidak dijadikan perantara untuk mendapat kesembuhan? Di tempat pembaringannya yang lusuh, syair demi syair ia tulis. Setiap kali ia menyusun kata, sosok Rasulullah SAW seakan-akan tersenyum memesona kepadanya. Itulah yang menyebabkan Imam Al-Bushiri terkesima. Tak ada iri dan dengki pada diri Nabi. Bahkan Nabi mampu menjalin hubungan sosial dengan siapapun, tak pandang agama, golongan, musuh, atau siapapun. Bagi beliau, bersikap ramah merupakan kemestian bagi setiap manusia. Tiap hari dan malam Rasulullah SAW tak henti memikirkan nasib umatnya. Meskipun dalam kondisi serba kekurangan, beliau tetap mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Refleksi itulah yang menyebabkan Imam Al-Bushiri tak kuasa memendam rindu untuk berjumpa dengan Nabi. Maka syair yang meluncur dari bibirnya berubah syair kerinduan, ungkapan batin untuk berpeluk mesra dan memohon agar syafaat Nabi menyertainya. Inilah refleksi terbesar dalam kisah hidup Imam Al-Bushiri yang ia tulis dalam syair bernilai sastra tinggi. Sebuah refleksi yang mengubah pandangan hidup Imam Al-Bushiri serta menggelegaknya api cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ketika gubahan syairnya selesai, Imam Al-Bushiri takjub karena Rasulullah SAW pun datang menemuinya melalui mimpi. Malam itu mungkin menjadi malam terindah bagi Imam Al-Bushiri, malam yang tak bisa ia lupakan dalam sejarah hidupnya. Sebab lewat mimpi tersebut Rasulullah SAW mendatangi Imam Al-Bushiri dan mengusap ubun-ubunnya, melimuti tubuhnya dengan burdah, baju hangat yang terbuat dari kulit binatang yang biasa dipakai Nabi Muhammad SAW. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Imam Al-Bushiri benar-benar sembuh dari penyakit lumpuhnya. Orang-orang di sekitarnya pun takjub. Demikian pula para tabib dan penguasa yang sebelumnya kehabisan ide untuk menyembuhkannya. Imam Al-Bushiri sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saat itu, orang-orang percaya bahwa Imam Al-Bushiri sembuh dari penyakitnya berkat syair burdah yang digubah untuk Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu pula syair burdah terkenal hingga ke pelosok-pelosok negeri. Dengan demikian, beberapa pelajaran penting dari kisah Imam Al-Bushiri yang dapat kita teladani ialah meningkatkan usaha kita dalam mengasah kerinduan kepada Nabi dengan sholawat dan dengan membersihkan hati dari nafsu yang kelam. Imam Al-Bushiri menyadari bahwa untuk berjumpa Nabi lewat mimpi, manusia mesti suci batinnya, yakni senantiasa memalingkan nafsunya dari segala kesenangan yang melenakan. Menurutnya, kesenangan terhadap segala hal yang bisa menghitamkan hati akan membunuh sekaligus menjadikan manusia tercela
Dalam kitabnya Imam Al-Bushiri berdendang, maka palingkanlah nafsumu dari kesenangan. Takutlah jangan sampai ia memiliki kekuasaan. Sesungguhnya nafsu jikalau berkuasa, maka akan membunuhmu dan membuatmu cela. Jagalah hawa nafsu, ia bagaikan ternak dalam kebaikan. Jika ia merasa nyaman dalam kebaikan itu, maka tetap jaga dan jangan biarkan. Betapa banyak kelezatan justru bagi seseorang membawa kematian, karena tiadanya pengertian bahwa racun tersimpan dalam makanan. Demikianlah Imam Al-Bushiri mengingatkan kita agar tidak terbuai nafsu kesenangan. Ketika nafsu sudah dijinakkan, sebagaimana dialami langsung oleh Imam Al-Bushiri, maka Nabi akan mendatangi kita, menghibur, dan memberikan solusi atas sekian persoalan yang kita hadapi. Namun, selama nafsu masih dipelihara, batin seseorang pun akan terkatung-katung, dan hatinya menjadi buta sehingga Nabi tidak akan datang membentangkan jalan terang menuju Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, manusia akan tergelincir ke jurang kegelapan dan kehancuran. Dunia yang diangan-angankan pun menjadi beban hidup yang sangat berat. Tentunya, seseorang yang rakus akan dibebani oleh kerakusannya, dan orang kikir juga akan ditimpakan beban yang tak kalah beratnya. Oleh karena itu, jika kita ingin memperoleh anugerah seperti Imam Al-Bushiri, berjumpa dengan Nabi, maka tugas kita ialah senantiasa membaca sholawat, dan yang terpenting yakni membersihkan hati kita dari kotoran hawa nafsu.